Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu mengenai asam amino. Baik, sebelum dimulai, perkenalkan kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, paralel B, angkatan tahun 2019. Dan ini adalah anggota-anggota kami. Yang pertama ada Fata Yoga, NPM 81, Nenza Linda, NPM 86, dan dengan saya sendiri, Ahmad Tobroni, NPM 88. Nah, di sini pembahasan yang kami angkat yang pertama yaitu pengertian, struktur, fungsi, jenis-jenis, sintesis, serta reaksi dari asam amino. Baik, langsung ke penjelasan pertama yaitu pengertian. Asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsional asam karboksilat COOH, amina yang biasanya NH2, dan salah satu gugus lainnya, terutama dari golongan 20 senyawa yang memiliki rumus dasar NH2, CHR, COOH. Lanjut. Berikutnya yaitu ada struktur dari asam amino. Dari penjelasan yang telah dijelaskan dari teman saya tadi, struktur dari asam amino ini mengandung dari gugus karboksil berupa COOH dan gugus amina berupa NH3. Nah, R itu merupakan gugus rantai samping R atau alkil, dan yang bagian atas itu adalah H atau hidrogen. Yang bagian tengah itu adalah atom karbon, alfa karbon. Nah, mungkin seperti itu struktur dari asam amino. Kemudian ada fungsi dari asam amino itu sendiri. Fungsi asam amino itu dipengaruhi oleh susunan asam-asam amino yang terhubung yang membentuk sekuens linier melalui ikatan peptida antara gugus amino dari salah satu asam amino dengan gugus karbonil dari asam amino sebelumnya. Fungsi asam amino dalam tubuh adalah sebagai unsur pembangun bagi protein-protein. Namun, ada juga asam amino yang merupakan prekursor bagi banyak bahan fisiologis dan sumber energi. Asam amino dapat digunakan sebagai pembentuk otot yang dipengaruhi dari jenis asam aminonya. Selain itu, peran asam amino dalam pembentukan massa otot juga meliputi meningkatkan massa otot, meningkatkan hormon pertumbuhan, mengurangi asam laktat, di mana asam laktat yaitu asam yang membuat otot itu menjadi tidak bertenaga, dan selanjutnya fungsinya yaitu mencegah penyusutan otot. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat dari asam amino. Asam amino itu merupakan senyawa yang termasuk dalam polar. Jadi pada sifat pertama ini larut dalam air, karena air itu berupa senyawa yang polar dan pelarut-pelarut polar lain. Nah, terus sifat kedua, ini berhubungan dengan sifat yang pertama. Karena asam amino itu bersifat polar, jadi asam amino itu tidak larut dalam pelarut non-polar, seperti benzena dan diethyl ether. Nah, yang sifat ketiga itu mempunyai titik lebur lebih besar dibanding senyawa karboksilat dan amina. Pada senyawa asam amino ini kan mempunyai dua gugus, yaitu gugus karboksilat dan gugus amina. Dan pada saat kedua gugus ini digabung, itu memiliki titik lebur yang lebih tinggi daripada senyawa yang memiliki gugus karboksilat saja atau senyawa yang memiliki gugus amina saja. Nah, yang berikutnya itu sifat keempat itu asam amino ini mempunyai momen dipol yang besar. Yang kelima itu bersifat elektrolit. Yang keenam itu senyawa amino ini bersifat amfoter karena mempunyai gugus asam dan gugus basa. Nah, di sini gugus asamnya itu berupa
gugus karboksilat, sedangkan gugus basanya itu adalah gugus amina. Nah, sifat yang ketujuh itu adalah dalam larutan asam amino itu dapat membentuk ion Zwitter. Nah, lalu ada sifat ke-8, asam amino ini mempunyai kurva titrasi yang khas. Sedangkan sifat yang ke-9 ini berhubungan dengan yang nomor 8 karena mempunyai kurva titrasi yang khas. Jadi asam amino ini memiliki pH yang isoelektrik. Nah, jika asam amino yang pH asam amino yang nggak bermuatan itu kalau di bawah titik isoelektriknya asam amino itu bermuatan positif. Sedangkan kalau di atasnya itu asam amino itu bermuatan negatif. Kemudian ada jenis-jenis asam amino. Nah, asam amino sendiri itu sebenarnya ada 20 macam, yaitu alanin, arginin, asparagin, asam asparat, sistein, glutamin, asam glutamat, glisin, histidin, isoleusin, leusin, kemudian lisin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, theonin, triofan, triosin, serta valin. Nah, dari 20 jenis itu bisa dibedakan menjadi empat bagian lagi berdasarkan sifat kepolarannya dari gugus R-nya. Nah, yang pertama yaitu asam amino dengan gugus R nonpolar atau tidak mengutup. Gugus nonpolar adalah gugus yang mempunyai sedikit atau tidak mempunyai selisih muatan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Golongan ini itu seperti alanin, leusin, isoleusin, valin, prolin, fenilalanin, triptofan, dan metionin. Kemudian yang kedua yaitu asam amino dengan gugus R mengutup yang tidak bermuatan. Golongan ini lebih mudah larut dalam air daripada golongan yang tidak mengutup karena gugus R mengutup dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Jenisnya yaitu treonin, triosin, yang disebabkan oleh adanya gugus hidrogen. Kemudian yang ketiga yaitu asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Golongan asam amino ini bermuatan negatif pada pH dalam rentang 6 sampai 7 dan terdiri dari asam asparat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau asam amino basa. Golongan asam amino ini bermuatan positif pada pH 7, terdiri dari lisin, histidin, dan arginin. Selanjutnya ada asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dihasilkan oleh tubuh, sehingga harus dikonsumsi dari bahan makanan. Asam amino esensial meliputi valin, arginin, leusin, isoleusin, fenilalanin, triptofan, metionin, lisin, treonin, dan histidin, atau arginin dan histidin esensial untuk bayi, tetapi tidak bagi orang dewasa. Ada juga asam amino semi-esensial yang meliputi glisin, serin, sistin, dan tirosin. Asam amino non-esensial dapat dihasilkan dalam proses metabolisme di dalam tubuh manusia. Asam amino non-esensial meliputi alanin, prolin, serin, sistein, tirosin, asparagin, glutamin, asam aspartat, dan asam glutamat.
Kemudian ada asam amino kondisional. Asam amino kondisional merupakan asam amino yang dapat dibentuk oleh tubuh, namun dalam jumlah terbatas dan dipengaruhi oleh kondisi kesehatan seperti terjangkit penyakit atau stres. Jenis asam amino kondisional adalah arginin, sistein, glutamin, tirosin, glisin, ornitin, prolin, dan serin. Selanjutnya ada sintesis asam amino. Asam amino dapat disintetis di laboratorium dengan berbagai cara. Salah satunya adalah reaksi nominasi asam karboksilat dengan menggunakan PR2 dan PBr3. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi dengan NH3. Reaksinya itu contohnya pada asam 4 metil pentanoat. Itu bereaksi dengan PR2 atau PBr3 dan H2O atau air, menghasilkan asam 2 bromo 4 metil pentanoat. Selanjutnya direaksikan dengan NH3 membentuk leucina. Ada lagi contohnya asam 3 hidroksibutanoat. Reaksi dengan BR2 atau PBr3 dan air menghasilkan asam 2 bromo 3 hidroksibutanoat. Dilanjutkan dengan reaksi dengan NH3 menghasilkan treonina. Selanjutnya yaitu ada reaksi dari asam-asam amino. Yang pertama itu ada reaksi keamfotaran asam amino. Mungkin tadi udah dijelaskan di sifat-sifatnya bahwa asam amino itu bersifat amfoter, yaitu di mana suatu asam amino itu dapat bereaksi dengan asam atau basa yang masing-masing akan menghasilkan suatu kation atau anion. Nah, di PPT ini kita bisa lihat nih, kalau dalam larutan asam, itu reaksinya asam amino ditambahkan dengan H+. H+ ini kan larutan asam. Itu menghasilkan asam, di mana H+ ini akan mengikat pada gugus ester atau COO menjadi COOH atau gugus karboksil. Nah, sedangkan pada larutan basa, di mana reaksi yang bawah ya, itu senyawa asam amino saat direaksikan dengan basa atau OH-, itu gugus amonium atau NH3 pada asam amino akan melepas satu H dan berpindah kepada OH, menjadi menghasilkan senyawa yang asam, senyawa yang asam dengan gugus amonia ditambah dengan air. Oke, selanjutnya ada reaksi asilasi. Nah, isolasi gugus amino dengan suatu balita asam atau anhidra asam akan menghasilkan amida. Tetapi sifat dari amida ini akan berbeda dibandingkan senyawa asam amino karena nitrogen pada amida tidak bersifat basa. Sehingga senyawa amino yang terasilasi membentuk amida ini berbeda sifatnya dibandingkan dengan asam amino. Nah, reaksinya mungkin bisa dilihat pada PPT, yaitu ada anhidrida asam asetat direaksikan dengan alanina menghasilkan asetilalanina ditambah dengan asam asetat. Oke, yang terakhir ini ada reaksi dengan ninhidra. Nah, reaksi dengan ninhidrina itu digunakan sebagai uji bercak senyawa asam amino pada kertas kromatografi. Asam-asam amino ini bereaksi dengan ninhidrina untuk membentuk produk yang disebut ungu Roherman. Nah, jadi reaksinya itu ada ninhidrin, itu ada strukturnya ditambah dengan asam amino yang menghasilkan ungu Roherman atau biru ungu, ditambah dengan aldehid, ditambah karbon dioksida dan air. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan maupun perkataan presentasi kami tadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.